Siap. Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat, peserta pelatihan PSP. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan in-house training Bapak Ibu semuanya. Kita akan sharing tentang materi yang telah kita dapat kemarin. Nah, sebelum kita mulai ke materi, lebih baik kalau kita ice breaking sebentar, Bapak Ibu bisa dinyalakan videonya ya. Siap. Sudah nggih? Kok enggak? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Ini baru muncul ini. Bu Tuti, Pak Sofian belum. Oke. Nah, Bapak Ibu ada sedikit ya. Jadi clue-nya adalah ini ada permainan ayo lakukan. Kalau ada kata-kata ayo lakukan, baru dilakukan. Tapi kalau tidak ada kata-kata ayo lakukan, perintahnya tidak usah dilakukan. Oke? Siap. Siap. Oke. Siap. Sudah Bapak Ibu perhatikan tangan saya ya. Nah, saya contoh, ayo lakukan pegang hidung. Lainnya nggak muncul foto videonya. Nah, seperti itu ya. Siap? Oke. Siap. Siap ya? Siap. Oke, perhatikan tangan saya. 1 kali 1 sama dengan 5. Loh, enggak usah dijawab Bapak Ibu, kan enggak ada ayo lakukan. Duka. Iya. Oke, perhatikan lagi Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ayo lakukan pegang hidung. Oke. Bapak Ibu perhatikan lagi, ayo lakukan tertawa. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Perhatikan tangan saya. 4 kali 4 sama dengan betul. Nah, ayo lakukan Bapak Ibu, mari berhitung. Ayo lakukan. 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, wah terima kasih Bapak Ibu, wah luar biasa sekali. Oke Bapak Ibu, akan kita lanjutkan pada materi. Saya share screen dulu. Kok enggak muncul? Windows saya nggak muncul. Sebentar Bapak Ibu ya, sabar ya. Inje, siap. Mohon izin Bapak, biasanya itu harus ditampilkan dulu, dibuka dulu, mungkin bisa Bapak. Sudah, cuma kok enggak muncul. Kok hanya Google saya saja yang muncul ya? Mungkin bisa pakai jendela. Bentar. Jendela. Saya sudah pakai window. Ya. Oke, enggak mau juga. Saya pakai screen aja sudah. Muncul Bapak Ibu? Halo. Proses. Oh iya. Oke. J Bapak. Wah, sip. Hidup. Oke, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, maka kita harus membuat alur tujuan pembelajaran. Jadi dari capaian pembelajaran itu harus kita breakdown menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana? Apa itu alur tujuan pembelajaran? Pertama, nih
Nah, ini kalau enggak pakai, sudah muncul? Nah, Ampun. saat ini kita akan belajar bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran dan bagaimana prosedur menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, langkah pertama, kita punya 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, 7 prinsip itu apa saja? Yang pertama adalah sederhana dan informatif. Jadi sebisa mungkin tujuan nanti yang akan Bapak Ibu buat itu harus sederhana dan informatif. Kemudian yang kedua, esensial dan kontekstual. Kemudian yang ketiga adalah berkesinambungan. Yang keempat adalah pengoptimalan dan aspek kompetensi. Kemudian yang kelima adalah merdeka belajar, tagline kita. Kemudian yang keenam, operasional dan aplikatif. Kemudian yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Oke, yang pertama prinsipnya adalah sederhana dan informatif. Jadi ATP, perumusan ATP itu harus bisa dipahami oleh penulis sendiri maupun pembaca Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu besok itu membuat ATP, alur tujuan pembelajaran, selain Bapak Ibu paham, nanti siapa saja yang membaca ATP itu juga harus paham. Nah, ini dapat dilakukan. Jadi menggunakan istilah terminologi yang umum. Jadi jangan pakai kata-kata yang membingungkan. Nah, memang Bapak Ibu paham, tapi belum tentu orang lain nanti akan paham. Kemudian tidak boleh kita menggunakan kata-kata yang ambigu atau multitafsir. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi nanti itu tidak sederhana dan membingungkan. Yang kedua, Bapak Ibu, prinsipnya adalah esensial dan kontekstual. Apa maksud esensial? Jadi esensial itu berarti esensi. Nah, berarti ada esen, jadi jelas, isinya jelas. Kemudian kontekstual berarti dia harus sesuai dengan kenyataan aktivitas di dunia anak-anak. Jangan sampai kita membuat alur tujuan pembelajaran itu yang tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Bingung nanti mereka anak-anak di dalam memahaminya. Nah, seperti itu. Kemudian berkesinambungan. Nah, apa maksud berkesinambungan? Jadi di sini ATP ini nanti kan tiap fase beda. Jangan sampai jadi antar fase, antar tujuan pembelajaran saling terkait. Jadi capaian pada fase sebelumnya dan fase setelahnya itu harus sama, urut, tidak boleh melompat. Jadi capaian pembelajaran itu ATP yang dibuat harus runtut, sistematis, berjenjang. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran. Oke, kemudian urutannya juga jelas. Jadi penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi pada pertemuan pertama bagaimana, pertemuan kedua bagaimana, itu jelas. Jadi tidak boleh loncat-loncat. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang keempat, jadi mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Nah, apa saja aspek kompetensi itu? Jadi jelas ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, tidak hanya keterampilan saja, tidak hanya sikap saja. Walaupun selama ini kita itu lebih menitik beratkan pada pengetahuan. Nah, jadi sikap dan keterampilan itu seringkali minim. Padahal sikap itu kalau nanti di dunia usaha, di Dudika, Iduka ya, Dudika, Iduka, Dudi, pokoknya itu biasanya yang dilihat pertama adalah sikapnya. Jadi sebisa mungkin 3 aspek ini harus sama-sama kita kembangkan. Oke. Jadi pengoptimalan ini juga dilakukan dengan penumbuhan kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Nah, itu. Kemudian aspek prinsip yang kelima adalah merdeka belajar. Merdeka belajar ini bukan berarti anak-anak itu merdeka untuk tidak belajar. Jadi merdeka belajar. Jadi prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar. Antara lain 1, memerdekakan siswa dalam berpikir, bertindak pada ranah akademis, dan bertanggung jawab secara moral. Jadi anak-anak itu bertindak tapi harus tanggung jawab secara akademis maupun moral. Yang kedua,
memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Nah, jangan sampai keunikan-keunikan anak-anak itu kita paksakan jadi satu sama. Kecepatan belajarnya, gaya belajarnya, minatnya, apakah nanti dia kinestetik kita paksakan untuk jadi audio, kan tidak mungkin. Nah, itu. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, nah, yang keenam ini adalah operasional dan aplikatif. Nah, jadi dalam membuat tujuan pembelajaran ATP ini, jadi kata-kata kerjanya itu harus operasional. Kita harus menggunakan KKO. Tidak boleh dengan kata-kata yang membingungkan. Seperti itu. Kemudian adaptif dan fleksibel. Ini prinsip yang ketujuh. Sesuai dengan karakter mata pelajaran, karakter siswa, karakter satuan pendidikan. Jadi fleksibel antara ya disesuaikan dengan siswanya, gurunya, mapelnya, alat-alatnya. Jangan sampai kita buat alur tapi alatnya tidak ada. Wah, kita pasang tapi tidak ada. Itu kan juga nanti tidak fleksibel. Kemudian, jadi apa saja prinsip penyusunan alur pembelajaran tadi? Ada 7. Nah, sekarang ada apa yang perlu diperhatikan di dalam menyusun ATP tadi. Nah, sekarang 7 langkah dalam penyusunan alur pembelajaran ATP. Jadi prosedur penyusunan ATP ada 7 langkah. Yang pertama, kita analisis CP-nya. Nah, CP-nya dianalisis. Memuat materi, kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa saja yang masuk di sana itu? Materinya apa, kompetensinya apa, pengetahuannya, keterampilan, sebagainya. Nah, tiap fase tentu beda-beda. Nah, kalau di SMK berarti masuk pada fase E dan fase F. Kelas 10 berarti nanti fase E. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase. Jadi di akhir fase itu loh, anak menguasai apa, sampai di mana, itu yang harus diidentifikasi nomor 2. Jadi kompetensi apa di akhirnya, dan di sebelum anak untuk masuk di sana, kompetensi apa yang harus dimilikinya, itu juga dianalisis, diidentifikasi. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dari 6 elemen profil pelajar Pancasila itu yang bisa masuk di sana itu apa saja. Jadi tidak perlu dipaksakan 6-6-nya masuk. Oh, mungkin yang lebih dominan dititik beratkan adalah 1, 2, 3. Mungkin pada selanjutnya 3, 5, 6 seperti itu. Jadi disesuaikan dengan materi dan kemungkinan bisa dimasukkan. Yang keempat adalah berdasarkan identifikasi kompetensi. Nah, inti di akhir fase. Rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Pemahaman bermakna yang akan dipahami, variasi keterampilan, apa yang dikuasai siswa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi varian apa yang akan di akhir fase itu nanti mau dicapai. Seperti itu. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran linear sebagai urutan kegiatan dari waktu ke waktu. Jadi kalau tujuannya sudah disusun, Bapak Ibu sudah kita punya, jadi sebenarnya satu capaian itu ada 20, nah 20 kita susun urutannya, oh nomor 1, nomor 2 sampai nomor 20 urut. Jadi nanti ketika mengajarkan itu tidak tumpang tindih, jadi tidak loncat-loncat membingungkan anak. Selanjutnya, yang keenam, tentukan lingkup materi utama setiap tujuan pembelajaran. Jadi ini materi utamanya apa? Misalkan ini adalah pengukuran. Oh, ini adalah tentang misalkan bagaimana feelingnya, bagaimana milling, dan sebagainya. Yang ketujuh, yang terakhir langkahnya adalah berdasarkan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jamnya. Nah, jadi tadi tujuannya sudah ada, sudah urut, nah terus ditentukan. 1 CP ini kita laksanakan dalam 2 minggu.
Nah, berarti yang tujuan ini berapa, yang tujuan kedua berapa JP, 3 JP. Nah, nanti endingnya jelas, berapa jam itu jelas, berarti nanti tidak bingung di dalam melaksanakannya. Nah, itu Bapak Ibu, saya stop dulu. Ada 7, tadi 7 prinsip dan 7 langkah dalam menyusun ATP. Nah, monggo bisa bercerita, Bapak Ibu di sekolah itu penyusunan ATP-nya atau kalau dulu itu ya silabusnya itu seperti apa? Monggo bisa berbagi cerita. Saya Pak Umar. Ya, monggo Pak Sofian. Oke, sedap. Ini kan hal baru terkait kalau dulu itu kan kita kan dari silabus, kemudian bisa kita breakdown ke RPP, ataupun kemudian kalau di pemahaman saya, mohon maaf kalau salah ini Bapak Ibu, kalau untuk alur tujuan pembelajaran, kemudian saya nanti akan memodifikasi di dalamnya agar dari domain agar dari capaian pembelajaran itu kan nanti akan di breakdown ke tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran kan nanti muncul jam. Lah di alur pembelajaran itu nanti di tujuan pembelajaran akan kami tambahkan beberapa kolom sehingga nanti muncul tujuan pembelajaran ini habis di semester 1, habis di semester 2, habis di semester 3. Karena kan di kurikulum yang baru ini sepertinya Prota Promes yang dulu kan tidak ada. Karena kami belum juga mendapatkan informasi dari teman-teman, sehingga akan kami tambahkan kolomnya sehingga di alur pembelajaran lengkap. Oh, berarti tujuan pembelajaran ini ada di semester, sehingga kami breakdown tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran itu kami breakdown ke tujuan pembelajaran sampai anak-anak lulus. Nah, nanti muncul ini semester 1, semester 2, kayak peta kompetensi kalau dulu. Itu yang mungkin membantu kami. Mungkin sekolah lain bisa sharing di sini. Monggo, ibu-ibu yang lain bisa sharing sebentar, sedikit. Saya, Pak. Ya, monggo Bu Titik. Kalau di tempat saya rencananya itu kan di alur tujuan pembelajaran itu ada kolom modul ke-1 dan seterusnya itu Pak ya. Iya, betul, nah, dari di situ kan udah ada jam pembelajarannya. Untuk 6 jam pembelajaran dalam satu semester itu sekitar kalau 6 dikalikan 21 sekitar 126. 126 jam pelajaran. Itu sudah termasuk pekannya untuk ujian sumatif, asesmen sumatif, kemudian formatif juga sudah termasuk di situ. Jadi kalau dialokasikan dari yang ada di CP itu sekitar 216 jam, sehingga kita bisa tahu sampai mana materi itu yang kita ajarkan di semester 1 dan semester yang berikutnya. Jadi dari alur itu kita sebenarnya sudah mencakup Prota dan Promes. Jadi mungkin memang tidak perlu Prota Promes, dari situ tuh sudah kelihatan Pak. Saya kira itu Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup proses kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.